Untuk semuanya, kenalin, saya Dina Trisandra dan teman saya, Hairani. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai Reise Literatur. Das ist heutigen Themen von Reise Literatur. Nummer 1. Was ist Reise Literatur? Nummer 2. Historischer. Nummer 3. Kindertheorie. Nummer 4. Vertreter der Theorie. Nummer 5. Die Typen. Nummer 6. Methode des Reise Literatur. Nummer 7. Literarische Werke. Nummer 8. Analyse des Theories. Sebelumnya, pasti kalian udah pada tahu nih, apa arti dari kata Reise. Lalu, apa itu Reise Literatur? Reise Literatur merupakan literatur perjalanan yang mengacu pada teks yang melaporkan suatu perjalanan atau pengalaman perjalanan dengan cara fiksi maupun dokumenter dan dimaksudkan untuk menginformasikan, menginstruksikan, atau menghibur pembaca. Dikutip dalam laman web Kettererkunst, sejarah Reise Literatur itu dimulai pada zaman kuno, yaitu salah satu contoh paling awal dari literatur perjalanan adalah Anabasis yang ditulis oleh Xenophon, yaitu seorang penulis Yunani yang mendokumentasikan ekspedisi tentara Yunani pada abad keempat sebelum Masehi. Selain itu, ada pula penulis Romawi seperti Julius Caesar yang juga menulis catatan perjalanan dalam konteks militer dan ekspedisi. Lalu pada abad pertengahan, tulisan-tulisan perjalanan biasanya berfokus pada ziarah ke tempat-tempat suci seperti Yerusalem, Roma, dan Santiago de Compostela. Salah satu contoh awal adalah karya Pilgreise, yaitu perjalanan ziarah oleh Arnold von Haff, seorang bangsawan dari Köln. Beliau menulis tentang perjalanannya ke Tanah Suci pada akhir abad ke-15. Selanjutnya, pada abad ke-19, Reise Literatur itu berkembang lebih jauh dengan adanya perkembangan teknologi seperti kereta api dan kapal uap. Hal ini membuat perjalanan itu lebih mudah dan lebih cepat. Sastra perjalanan menjadi lebih populer di kalangan masyarakat umum. Tokoh-tokoh seperti Heinrich Heine menulis tentang pengalamannya dalam buku Die Hartreise, yaitu perjalanan ke Harz yang mencampurkan observasi kritis dengan humor dan refleksi pribadi. Lalu yang terakhir pada awal abad ke-20. Di awal abad ke-20, sastra perjalanan terus berkembang dengan fokus pada eksplorasi budaya dan politik. Penulis seperti Annemarie Schwarzenbach dan Hermann Hesse memberikan perspektif baru dengan menggabungkan perjalanan dengan pencarian identitas dan makna hidup. Karya Hesse seperti Siddhartha, meskipun fiksi, namun sangat dipengaruhi oleh perjalanannya ke Asia dan pencariannya akan spiritualitas. Selanjutnya ada Kern der Theorie. Yang pertama ada Erzählstrukturen und Stile, yang artinya struktur naratif dan gaya. Bagaimana cara pengalaman perjalanan diceritakan merupakan bagian terpenting dari teori literatur perjalanan. Hal ini mencakup struktur naratif, gaya pemilihan bahasa, maupun teknik naratif yang digunakan untuk menyampaikan pengalaman perjalanan kepada pembaca. Yang kedua ada Reiseerfahrung, yaitu pengalaman perjalanan. Inti dari teori literatur ini terletak pada penekanan pengalaman perjalanan pribadi. Literatur perjalanan sering mencerminkan pandangan subjektif si pelancong. Yang ketiga ada Darstellung von Orten und Kulturen, yaitu representasi tempat dan budaya. Literatur perjalanan itu bertujuan untuk mewakili dan menggambarkan tempat dan budaya, baik melalui deskripsi faktual, impresi pribadi, maupun refleksi budaya. Yang keempat ada Selbstdarstellung und Identität atau penggambaran diri dan identitas. Literatur perjalanan
juga dapat digunakan untuk merefleksikan atau membangun pemahaman diri dan identitas si pelancong. Cara penulis mempresentasikan pengalaman perjalanan dapat memberikan wawasan tentang nilai-nilai pribadi, prasangka, preferensi, dan pandangan hidup. Selanjutnya ada Vertetea der Theorie. Teori Reise literatur atau teori tentang sastra perjalanan tidak dikemukakan oleh individu tertentu, melainkan berkembang melalui kontribusi berbagai penulis, kritikus sastra, dan akademisi dari berbagai disiplin ilmu. Berikut ada beberapa tokoh kunci dan kontribusi mereka yang signifikan dalam mengembangkan teori sastra perjalanan. Pertama ada Michel de Montaigne. Montaigne merupakan seorang filsuf Perancis dari abad ke-16, dikenal dengan esainya yang berjudul Essais. Dalam esai-esainya, Montaigne sering membahas perjalanannya dan refleksinya tentang pengalaman-pengalaman tersebut. Meskipun tidak secara eksplisit mengembangkan teori sastra perjalanan, karyanya itu memberikan dasar penting bagi pemikiran tentang narasi perjalanan dan subjektivitas penulis. Yang kedua, ada Johann Wolfgang von Goethe. Goethe dengan karyanya yang bernama Italienische Reise memberikan kontribusi signifikan pada sastra perjalanan Jerman. Melalui catatan perjalanannya, Goethe mengeksplorasi hubungan antara pengalaman langsung dan refleksi intelektual yang menjadi elemen penting dalam teori sastra perjalanan. Yang ketiga ada Mary Louise Perk. Mary Louise memperkenalkan konsep contact zones, yaitu tempat-tempat di mana budaya bertemu, bertabrakan, dan saling mempengaruhi. Yang terakhir ada Paul Fussell. Paul Fussell mengeksplorasi motif dan gaya penulisan para penulis perjalanan Inggris pada periode antar perang. Dia memberikan kerangka untuk memahami bagaimana perjalanan dan narasi itu saling berkaitan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis Reise literatur. Yang pertama itu ada Reisebericht. Apa itu Reisebericht? Reisebericht adalah istilah dalam bahasa Jerman yang berarti travel report dalam bahasa Inggris yang artinya laporan perjalanan. Reisebericht ini mencakup berbagai elemen seperti deskripsi tempat yang dikunjungi, interaksi dengan orang lokal, analisis budaya, serta tantangan apa yang dialami selama perjalanan. Laporan perjalanan ini sering ditulis untuk berbagi pengetahuan, memberikan informasi, atau sekedar menghibur pembaca dengan kisah petualangan si tokoh utama ini. Jenis yang kedua dari Reise literatur itu ada Reise roman. Nah, apa sih yang disebut dengan Reise roman ini? Reise roman ini adalah istilah yang sering digunakan dalam bahasa Jerman untuk merujuk pada genre sastra sebagai novel perjalanan atau travel novel. Reise roman ini merupakan karya fiksi yang berfokus pada perjalanan karakter utamanya yang seringkali mengalami perjalanan, pertumbuhan pribadi, atau penemuan diri mereka sepanjang perjalanan mereka. Novel ini sering menggambarkan berbagai tempat dan budaya yang dikunjungi oleh karakter utama ini, serta memberikan pembaca wawasan tentang dunia yang lebih luas melalui mata sang tokoh utamanya. Setelah kita membahas jenis yang pertama dan kedua, selanjutnya masuk ke jenis yang ketiga, yaitu Reise Fiktion. Nah, apa sih yang dimaksud dengan Reise Fiktion ini? Reise Fiktion ini sering disebut sebagai fiksi perjalanan. Pengertiannya, Reise Fiktion ini mencakup karya yang menggambarkan perjalanan fiksi baik melalui dunia nyata maupun dunia imajinasi. Fiksi perjalanan ini sering berfokus pada petualangan, eksplorasi, dan transformasi karakter selama perjalanan mereka.
Reise Fiction ini mencakup elemen-elemen penemuan budaya, pengalaman baru, dan refleksi pribadi. Semua disajikan dalam bentuk narasi yang menggugah imajinasi pembaca. Adapun metode yang digunakan dalam reise literatur itu menggunakan metode kualitatif. Nah, apa sih yang dimaksud dengan metode kualitatif ini? Metode kualitatif ini berfokus pada pemahaman subjektif dari sebuah perjalanan. Metode yang sering digunakan dalam metode kualitatif ini, yang pertama itu ada analisis naratif. Apa sih yang dimaksud dengan analisis naratif ini? Analisis naratif ini melibatkan analisis cerita tentang perjalanan mereka. Nah, cerita ini dikumpulkan melalui sebuah wawancara, buku harian perjalanan, atau sumber tertulis lainnya. Selanjutnya itu ada fenomenologi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan fenomenologi ini? Nah, fenomenologi ini merupakan metode yang berfokus pada pengalaman subjektif. Para peneliti ini melakukan wawancara atau sebuah observasi. Nah, mereka meneliti bagaimana orang mengalami perjalanan mereka. Yang terakhir itu ada Grundtheorie. Metode ini digunakan untuk mengembangkan teori baru berdasarkan data penelitian yang terkumpul dan kemudian mereka menganalisis lagi secara sistematis. Das ist die literarische Werke. Yang pertama di sini ada Morgenlandfahrt dari Hermann Hesse. Yang kedua ada Italienische Reise von Johann Wolfgang von Goethe. Nomor 3 itu di sini ada Eine Jugend dari Patrick Leigh Farmer. Nomor 4 itu ada yang keempat itu ada Germania dari Tacitus. Selanjutnya ada analisis. Kami di sini mengambil dari jurnal yang berjudul The Structure of Heine's Hartreise. Should we take the narrator at his word? Jurnal ini menyimpulkan bahwa narator dalam buku Hartreise karya Heinrich Heine sengaja dibuat tidak dapat dipercaya untuk menantang para pembaca dalam memahami kebenaran dan persepsi dalam narasi perjalanannya. Dengan menggunakan teknik naratif seperti ironi, pembesar-besaran, dan fiksionalisasi, Heine mampu menciptakan narasi yang memaksa pembaca untuk mempertanyakan kevaliditasan dan objektivitas cerita yang disampaikannya. Melalui analisis naratologis, teori respon pembaca, dan pendekatan post-strukturalis, jurnal ini menunjukkan bahwa keandalan narator berfungsi sebagai alat untuk mengeksplorasi tema subjektivitas dan interaksi antara realitas dan imajinasi. Jadi kesimpulannya, jurnal ini tuh mengungkapkan bahwa Heine menggunakan teknik naratif seperti ironi, pembesar-pembesaran, dan fiksionalisasi. Lalu, Heine itu mampu menggabungkan antara realitas dan imajinasi. Das ist alles von uns. Vielen Dank. Tschüss.